Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Rudi Dewanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang kami hormati Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kepada yang terhormat Bapak Yuniarto Pasman, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Wakil Bupati Banggai Laut. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Laut yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para bupati kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati para narasumber yang luar biasa pada rakor hari ini. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut. Dan yang kami hormati asisten dan staf ahli bupati serta pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut. Dan teristimewa kepada Bapak Ibu hadirin sekalian serta peserta rakor yang kami muliakan. Adalah suatu kebahagiaan yang tiada terhingga pada kesempatan pagi hari ini, karena kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan berbahagia di Gedung Ali Hamid Banggai pada hari ini Selasa 14 Mei tahun 2024 dalam sebuah rangkaian acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pada tahun ini pemerintah Banggai Laut melalui bagian Esdak Setda Kabupaten Banggai Laut menjadi tuan rumah penyelenggara rapat koordinasi kali ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, segera kita ikuti bersama rapat koordinasi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan mengusung tema akselerasi ekonomi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan maju melalui pengembangan sumber daya alam, pengendalian inflasi dan tata kelola BUMD serta BLUD dan sosialisasi percepatan pengembangan ekonomi syariah. Baik Bapak Ibu, mengawali acara ini hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui doa yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Riyadman An-Nursin. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi hari yang indah dan cerah ini, puja dan puji syukur kami persembahkan hadirat-Mu ya Allah. Karena pada hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi perekonomian tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Laut. Kiranya Engkau meridhoi kegiatan ini dengan segala makasih dan sayang-Mu. Allahumma ya Allah ya Alim ya Basir, melalui rapat koordinasi ini ilhami kami kemampuan untuk menata, mengatur dan mengembangkan perekonomian bangsa kami, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, agar terus tumbuh, berkembang dan maju seiring laju dan pesatnya pertumbuhan ekonomi global sebagai wujud cita-cita bangsa kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikan pula daerah kami Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang mampu mengelola sumber daya alam hingga menjadi daerah penyangga kebutuhan dan perekonomian ibu kota Nusantara saat ini dan di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Salam, melalui rapat koordinasi ini pula anugerahi kami dan pemimpin-pemimpin kami kesehatan, kekuatan dan petunjuk-Mu dalam menunaikan tugas dan amanah yang diembankan kepada kami, agar terwujud kehidupan kami yang tentram dan sejahtera sebagaimana harapan kami semua. Bimbinglah kami dan pemimpin kami pada jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, dan hindarkan kami dari jalan yang salah. Wujudkan persatuan dan kebersamaan hati kami dalam membangun negeri kami untuk terus maju seiring perkembangan zaman dan kehidupan. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Engkau adalah tumpuan harapan kami. Jika hidup ini berkah bagi kami, panjangkan usia kami, agar kami dapat beribadah dan bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekiranya kami melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan tugas, sengaja ataupun tidak, ampunilah dosa kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali hadirat-Mu. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'i, dari-Mu kami hidup dan kepada-Mu pula doa kami kembali. Terimalah doa dan mengajak kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Pak Dr. Rudi Dewanto, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Laut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para asisten ekonomi pembangunan se-Sulawesi Tengah dan staf ahli ekonomi pembangunan. Saya lihat ada beberapa kabupaten yang juga menghadirkan para asisten dan staf ahli. Yang saya hormati para kepala ekonomi, pembangunan dan sumber daya alam se-Sulawesi Tengah, para undangan yang terhormat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenannya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti kegiatan rakor perekonomian se-Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Sehubungan dengan pelaksanaan rakor perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan tema akselerasi ekonomi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera, maju melalui pengembangan sumber daya alam, pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi syariah, dan tata kelola BUMD dan BLUD. Perkenankan saya melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan rakor pada pagi hari ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemda, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Kemendagri Nomor 500.005-8135/2017. Maksud dan tujuan pelaksanaan. Sesungguhnya kegiatan ini adalah menyelaraskan program-program pengendalian inflasi di kabupaten kota dan tim percepatan akses keuangan daerah, dan untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah demi meningkatkan pertumbuhan dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, untuk mewujudkan tata kelola BUMD dan BUD dalam rangka menunjang perekonomian daerah. Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati, seminggu lalu kita sudah melaksanakan rakor BUMD dan BUD yang dilaksanakan di Lubuk, Kabupaten Banggai. Jadi seminggu lalu kita laksanakan rakor perekonomian se-Sulawesi Tengah dengan menghadirkan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Jadi tuan rumah kemarin ini Kabupaten Banggai dari Lubuk. Kebetulan Kabak Ekonomi juga hadir juga, makasih Bu Kabak, seminggu kemarin kita di Lubuk. Peserta yang mengikuti acara rakor ini adalah para pejabat kepala bagian bidang perekonomian, sumber daya alam dan BUD Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, serta peserta lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Narasumber pemateri pada hari ini adalah yang pertama dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dari Bank Indonesia, berikutnya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu dan tempat pelaksanaan rakor ini dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, tanggal 13 sampai 15 Mei, bertepat di Gedung Serbaguna Ali Hamid di Kabupaten Banggai Laut. Adapun biaya pelaksanaan rakor ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Biro Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Laut, dan pada bagian ekonomi sumber daya alam dan pembangunan tahun anggaran 2024. Jadi anggaran ini
anggaran di Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi kemarin saya diskusi dengan Pak Sekda, makasih Pak Sekda, bahwa ada bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Manggelau. Hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mohon kesediaan Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara Rakor Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Haji Rudi Dewanto SEMM. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai-Lau, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi Kabupaten Seprovinsi Sulawesi Tengah, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ini asli Banggai-Lau ya. Tapi sengaja kita kirim di sana biar mereka ajak-ajaklah kamu dari provinsi untuk melihat Banggai-Lau secara langsung. Karena kalau tidak demikian agak sulit daerah ini dikunjungi karena harus menyeberang lautan, butuh waktu 8 jam untuk mengarah ke Banggai-Lau. Sehingga insya Allah dengan kegiatan ini Banggai-Lau akan harum di mana-mana di semua kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai-Lau ini teman setia kami, Bupati dan Wakil Bupati. Ini kader terbaik Banggai-Lau. Staf ahli Bupati, para asisten Perekonomian Kabupaten Kota, Kepala OPD Ibu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai-Lau, hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, segala puji kita persembahkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga kita berkesempatan hadir dalam kegiatan rapat koordinasi perekonomian seprovinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banggai-Lau mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan, khususnya kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah. Untuk berkesempatan hadir pada koordinasi ini, salah satu bentuk komitmen kita bersama untuk memajukan Provinsi Sulawesi Tengah. Ucapan terima kasih
dan apresiasi kepada bagian ekonomi dan sumber daya alam pembangunan Sekretariat Kabupaten Banggai Laut bersama staf atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat berlangsung baik dan sukses, serta selama berada di Kabupaten Banggai Laut akan senantiasa merasakan suasana nyaman, aman, dan damai. Hadirin undangan yang saya hormati, tema rapat koordinasi yaitu akselerasi ekonomi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera, maju melalui pengembangan sumber daya alam, pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi syariah, dan tata kelola BUMD dan BULD. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini sangat penting untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota guna membahas langkah-langkah strategis dan pelaksanaan investasi program serta kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan ekonomi Kabupaten Banggai Laut tahun 2023 tumbuh sebesar 3,77%. Terkait peningkatan ekonomi tersebut, pemerintah Kabupaten Banggai Laut telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: melakukan pemantauan dan inventarisasi potensi sumber daya alam, meliputi tanaman pangan dengan produk unggulan yaitu ubi Banggai. Kapasitas ketersediaannya 1.250 ton per tahun. Potensi perkebunan dengan produk unggulan yaitu kelapa dalam, kapasitas ketersediaannya 3.000 ton, 834,4 ton per tahun. Potensi hortikultura, potensi peternakan, potensi perikanan dengan potensi unggulan yaitu perikanan tangkap, kapasitas ketersediaannya 9.207 ton per tahun. Membangun industri perikanan halal sebagai salah satu penyangga ibu kota negara IKN, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok barang pokok di pasar, membuat laporan harian mingguan melalui aplikasi WAS inflasi Kemendagri, melakukan operasi pasar murah oleh Dinas Koperinda, gerakan pangan murah melalui Dinas Pertanian, penyerahan bantuan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial, memperkuat regulasi tata kelola serta peranan BUMD dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan daerah guna menunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah. Menjadikan BRUD Rumah Sakit Banggai Laut dan setelah survei akreditas pada tanggal 13 sampai tanggal 14 Desember 2023, Rumah Sakit Banggai Laut resmi meraih predikat paripurna dari Lembaga Aktivitas Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Hadirin undangan yang berbahagia, saya berharap agar para peserta harus benar-benar mengikuti kegiatan rapat koordinasi dengan baik dan serius, sehingga rapat koordinasi ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua dan menjadi bahan evaluasi serta solusi bagi permasalahan ekonomi guna akselerasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, selaku pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut,
berharap agar Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat memberikan arahan kepada seluruh peserta sekaligus membuka rapat koordinasi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sedikit menambahkan bahwa daerah Banggai Laut ini sebenarnya yang kami hormati Kepala OPD lingkup Sulawesi Tengah maupun dari lingkup Pemda Banggai Laut yang sempat hadir. Terima kasih sudah hadir kesempatan ini. Dan kami juga para narasumber serta para peserta rapat koordinasi yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan wilayahnya kita semua bisa hadir pada rapat koordinasi perekonomian se-Provinsi Tengah tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pribadi dan juga pemerintah daerah Provinsi Tengah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran jajaran pemerintah kabupaten dan kota dalam rapat koordinasi ini, yaitu sebagai bentuk usaha kita untuk memajukan daerah Provinsi Tengah untuk kedepannya mau bersaing dan juga mampu kompetisi dengan daerah lain di Indonesia. Insya Allah juga hal ini akan menjadi pemantik dalam memetakan solusi dan juga rekomendasi yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat kita di Sulawesi Tengah. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pelaksanaan rapat koordinasi ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk saling berbagi informasi dan juga untuk sharing pengetahuan dalam rangka sinkronisasi dan juga harmonisasi dengan beberapa pihak, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung pada rapat koordinasi kali ini, yaitu akselerasi ekonomi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera, maju melalui pengembangan sumber daya alam, pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi syariah, dan tata kelola BUMD BLD. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita perlu untuk senantiasa membangun sinergi antara kegiatan Pemda, kelembagaan, BUMD, swasta, dan semua sektor perekonomian untuk pembangunan daerah kita masing-masing di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah ini. Kita tahu bersama bahwa dengan kekayaan sumber daya yang berlimpah, hal ini merupakan aset kita, bagian aset nasional yang harus kita kelola secara berkelanjutan untuk kedepannya demi kesejahteraan masyarakat luas pada umumnya. Sebagai salah satu contoh adalah perlu adanya perhatian khusus dan juga upaya strategis pada pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, dan juga menjaga lingkungan pesisir, pantai, serta lautnya. Tidak hanya pada sektor kelautan dan perikanan, namun banyak hal yang perlu kita dukung, kita dorong, misalnya dari sektor pertanian, kehutanan, dan juga industri yang akan menjadi fokus kita juga ke depannya maupun dengan saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, bagian perekonomian dan sumber daya alam perlu untuk terus mendorong program-program yang menjadikan masyarakat Sulawesi Tengah menjadi mandiri secara ekonomi dan juga mampu bersaing di era saat ini, dan melalui banyak hal, diantaranya memanfaatkan BUMD
dan juga BUMDes misalnya, dan juga kelompok-kelompok tani dan nelayan yang nantinya bisa berinovasi di bidangnya masing-masing, dan juga melalui sektor pariwisata misalnya. Hal ini juga misalnya wisata bahari yang berkelanjutan yang kita dorong untuk pengembangan dan juga kesejahteraan masyarakat di sektor masing-masing. Olehnya besar harapan saya, semoga pertemuan ini bisa mengoptimalkan sistem koordinasi antara bagian perekonomian dan sumber daya alam kabupaten kota dengan bidang perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh stakeholder perekonomian dan sumber daya alam, sehingga bisa terjalin dengan baik dan juga bisa berkolaborasi dengan semaksimal mungkin. Saya percaya bahwa dengan tekad dan kesungguhan akan mendorong tercapainya ekosistem perekonomian yang stabil dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kalau kita perhatikan bahwa untuk Sulawesi Tengah pada umumnya memang alhamdulillah relatif bagus pertumbuhan ekonominya, bahwa kita lihat data BPS menunjukkan di tahun kemarin 2023 Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Banggai Laut pertumbuhan ekonominya di atas 13% sekian. Nasional berapa? Nasional itu 5,9%. Namun Bapak Ibu kalau kita flashback kembali pertumbuhan ekonominya, nanti kita elaborasi di saat materi, ada 4 hal sebetulnya kalau kita bicara perekonomian, sumber pertumbuhan ekonomi tadi didukung 4 hal. Pertama, sektor investasi. Ini jadi masing-masing kabupaten kota punya OPD dinas PM dan SP ya, dinas bank modal dan satu pintu ya, perizinan satu pintu dan SP. Kemarin satu Sulawesi Tengah Bapak Ibu target investasi diberikan pusat itu tahun 2023 kemarin 43 triliun sekian. Alhamdulillah capaiannya termasuk Pemda Banggai Laut 111 triliun rupiah. Ya, itu satu variabel yang mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Variabel kedua, sektor ekspor. Data BPS juga menunjukkan, ada BPS Pak ya di saat hadir pagi ini. Ya, BPS juga menunjukkan ekspor kita 900 juta US dollar sampai dengan 1,4 miliar US dollar. Setahunnya kira-kira 14 miliar US dollar. Itu relatif tinggi. Kalau dikaitkan kurs 14.000 saja, sekarang hampir 16.000 ya, itu sudah 180 triliun rupiah. Itu juga kita menang Bapak Ibu ya, dibandingkan secara usaha tadi. Variabel ketiga itu government expenditure, pengeluaran pemerintah. Itu ada BPN dan BD. Makanya hadir untuk OPD terkait penyerapan anggaran kita dorong supaya capaiannya tinggi dan kita juga tetap bertahan maupun meningkat lagi untuk pertumbuhan ekonomi. Variabel keempat Bapak Ibu selain investasi, ekspor, government expenditure, pengeluaran tentang BPD tadi, yaitu pengeluaran rumah tangga. Kita lihat Pak Wakil Bupati ya, Kabupaten Banggai Laut menunjukkan kelasnya untuk pengeluaran rumah tangga ini. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Kenapa begitu? Tadi malam kami lihat Pak, sampai jam 10 malam, sudah 11 malam, aktivitas masyarakat kita masih hidup. Sampai kami lihat di pinggir jalan ikan-ikan segar pun sudah konsumsi harian. Kalau di tempat lain Pak, mewah konsumsi ikan segar. Ya kan, kami lihat di sini berlimpah bukan main. Pak Wakil Bupati jualan sempat singgung juga, setiap bulan itu ada 38 kontainer dikirim keluar dari Banggai Laut, utamanya ke Muarabah, luar biasa. Apalagi disampaikan juga di Gorontalo, Sulsel, dan seterusnya. Oleh Bapak Ibu, selain hal lain tadi, sektor yang lain, pertanyaan soal itu dan lain-lain, sektor perikanan pun kalau didorong di Banggai Laut luar biasa. Memang ke depan yang perlu kita jaga itu
endurance itu jangka waktu ikannya. Kami bisik juga sekali tadi Bapak Bupati, Pak bagaimana dengan cold storage-nya, penyimpanan untuk yang pendinginnya. Ini alhamdulillah itu ada, tapi masih kurang Pak ya. Oleh Bapak Ibu, pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Kemarin ada aset provinsi yang di TPI Mato ya, TPI Mato. Itu aset provinsi Bapak Ibu tidak jual di sini. Bapak Gubernur sudah memberikan izin untuk dipinjamkan untuk kebutuhan dari berbagai laut. Itu semua Bapak Ibu dalam rangka mendorong. Di sana juga ada storage, luas juga lokasinya. Dan selama ini kalau kita perhatikan kapal-kapal sebesar kita nelayan itu agak jauh dari Mako, itu ke depan bisa dioptimalkan lokasi tadi, sehingga ke depan tidak hanya perlu tambah lagi alat menangkap ikan, karena di tempat lain ikan dipancing ya, tapi di pinggir laut ini di Jawa ya, tinggal diambil saja, bukan main. Tinggal ke depan juga selain kita aset kita provinsi intervensi Bapak Ibu, nanti hadir di kesempatan ini Bank Indonesia OJK ya, bisa dibantu mungkin Pak ya, Pak Ketua OJK Pak, terima kasih banyak dari Bank Indonesia dan OJK terkait dengan potensi ya. Kita tadi disampaikan hasil ikan dikirim sampai Gorontalo Sulawesi Utara, tidak ada salahnya. Kenapa bukan ada pabrik pengalihan ikan gitu ya, kita cari investor dan lain-lain, kita supaya endurance atau jangka waktu ikannya tadi bisa bertahan lama, dan yang utama added value-nya, nilai tambahan lagi meningkat. Itu yang kita harapkan. Jadi contohnya Bapak Ibu, contoh ini kemarin di Donggala ini hadir Bank Indonesia, baju batik bomba ya, yang dikenakan oleh beberapa rekan-rekan saudara kita Pemda Kabupaten hadir provinsi ini. Harga dari batik bomba ini menjadi analogikan dengan ikannya. Batik bomba Bapak Ibu itu kurang lebih 300-400 sampai 500 ribu per piecesnya. Dengan bantuan Bank Indonesia beberapa waktu lalu, dengan tambahan packagingnya, dibuat packagingnya bungkusnya bagus dan seterusnya, dipasarkan ke Jakarta online dan seterusnya, berkali-kali lipat harganya. Kami sempat dibisik oleh kepala BI yang lama, Pak, ini sini ada 500 ribuan di Palu, tapi kalau di Jakarta dengan packaging tambahan, packaging tidak banyak untuk kosnya, biayanya, bisa harganya 2 juta sampai 7.500. Itu contoh nyata, dengan tambahan packaging, dengan tambahan sentuhan, added value-nya bertambah berkali-kali lipat. Olehnya demikian juga di bagian nanti rakor perekonomian yang saat ini berlokasi di berbagai laut ya. Nah, ini harapan kita semua juga, ada hal-hal apa yang disentuh nanti kita berikan rekomendasi, kita dorong agar nilai tambah kita, masyarakat kita nanti berekonomi kita lebih meningkat lagi. Nah, ini juga terima kasih juga sambutan dari Bapak Bupati dan jajaran dari malam, bukan main Pak. Kita rasakan ikan segar, ibaratnya di pinggir laut. Kalau Pak Bupati yang mau sampaikan, mati sekali Pak ya. Nah itu Ibu, artinya potensi yang besar ini sama-sama kita dorong, kita berkolaborasi untuk bagaimana meningkatkan potensi daerah kita. Memang Bapak Ibu, kita bergilir nanti beberapa kabupaten kita bergilir dengan rumah kita. Dan yang utama, sempat beberapa bulan lalu juga di tempat lain inflasi kita tinggi. Ini kaitan perekonomian, inflasi sedikit. Sebabnya juga antara lain ada sebab ikan juga Pak. Ini dilema. Kita tahu berbagai laut tinggi, banyak produksi ikan. Di tempat lain inflasi tinggi karena kekurangan ikan. Ini fungsi KAD ya, kerjasama antar daerah pun fungsi perlu ditingkatkan di kaitan dengan ini. Oleh Bu, karena rapat kita perekonomian beberapa hal kita bahas nantinya, terutama terkait juga nanti bagaimana menyikapi inflasi. Nah, untuk tambah informasi juga bahwa ada salah satu kabupaten kita dari pagi kami sebagai SMS dari pimpinan hasil ini Pak Mendagri tak Senin Zoom meeting Bapak Ibu dari perekonomian Pak Bupati juga biasa
Zoom meeting se-Indonesia dalam Mendagri. Kemarin di Sulawesi Tengah ada salah satu kabupaten tinggi Pak terkait dengan inflasinya. Mulainya coba kita tanya-tanya, memang kalau kita bicara inflasi dapat hal utama sebetulnya ya. Terkait ini ada 4K biasa disampaikan. K pertama itu ketersediaan pasokan, kedua ketersediaan harga, keempat kelancaran distribusi, yang ketiga tadi ya, keempat itu komunikasi yang intensif. Olehnya kami juga sempat tadi flashback, kenapa ada suatu kabupaten yang tinggi, utamanya itu pertama dulu ketersediaan pasokan dulu kita lihat. Ini kami lihat tadi beberapa hal, alhamdulillah bagian terkait pun sudah melakukan langkah-langkah, dan ini Bapak Ibu bagian di rakor kita juga nanti. Jangan sampai kita masuk rapat nasional, Zoom secara nasional, daerah kita masuk daftar, tapi daftar yang kurang. Nah ini baru bagian juga fungsi dari rapat koordinasi ini, sehingga harapan kita semua bahwa hal-hal inilah yang baik-baik kita dorong untuk perbaikan maupun perkembangannya. Berikutnya Pak Ibu yang perlu kita harapkan juga dalam kegiatan ini, yaitu nanti ini potensi bagi laut Pak ya, dari sini masalah bandara. Memang Pak Ibu ini nanti di depannya Pak Gubernur juga sudah sampaikan IKN akan hadir, mau tidak mau hadir Pak ya. Undang-undangnya sudah ada ya, Undang-Undang kemarin ya. Kemudian kami kemarin ketemu dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Agustus upacara bendera nasional di IKN. Kaitan ini Bapak Ibu, nanti kaitan bandara juga tadi hubnya biasanya kita kalau ke Kalimantan banyakkan kan lewat Makassar dulu ya, Palu, Makassar, Balikpapan. Ke depan bandara Palu Pak Ibu itu akan jadi hub seperti Makassar. Jadi yang misalnya bandara dari tadi dari Hulu atau dari laut itu langsung ke Palu, langsung ke Balikpapan. Begitu juga dari Papua, Sulawesi Utara, tidak usah mampir ke Makassar lagi, karena secara ekonomis Palu yang lebih dekat. Nah, makanya kita dorong Pak nanti bandara misalnya sudah operasional bandara bagi laut, itu kita dorong linknya untuk kaitan IKN dan seterusnya. Karena misalnya kan tadi potensi apa yang bisa dorong orang wisatawan pariwisata tadi, itu harapannya banyak sekali potensi kita dan bisa kita optimalkan untuk masyarakat di masa-masa berikutnya. Bapak Bupati, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan saat ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi perekonomian se-Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mas Lurah. Demikian Bapak Ibu.